Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Kegiatan doa malam ICA ditiadakan selama musim liburan. Kami akan memulainya lagi pada Selasa 9 Januari. Bergabung bersama kami setelah liburan berakhir. Selamat beristirahat dan tetaplah berdoa. ICA Kids mencari sukarelawan untuk membantu dalam bidang musik, pujian, sound, dan LCD. Mari bersama membantu Next Gen di ICA dengan mendaftar sekarang juga. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba. Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Selamat datang kembali di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Senang sekali bersama-sama dengan saudara sekalian pada siang hari ini, pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Joshua. Saya adalah salah satu pastoral staff di ICA dan saat ini saya ditugaskan untuk membawakan firman Tuhan. Dan kita akan mengawali seri baru. Kita mempunyai seri baru di penutup tahun 2023 ini dan juga sekaligus pembuka untuk tahun 2024. Dan seri saat ini kita akan membawakan seri Sehat Rohani. Dan Sehat Rohani seri ini kita akan berlangsung selama 4 minggu, 4 seri, dan ini adalah seri pembuka atau seri yang pertama, yaitu disiplin dalam pikiran. Kedepannya kita akan belajar juga tentang disiplin di dalam ibadah, disiplin di dalam doa, dan juga disiplin di dalam penyembahan. Tetapi saat ini kita akan fokus pada seri pembuka kita, yaitu disiplin di dalam pikiran. Saudara, tapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang tahun ya Tuhan. Kami sangat bersyukur bahwa kami mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang peduli, Allah yang maha kuasa, Allah yang memperhatikan segala kebutuhan kami Tuhan. Dan kami ada saat ini Tuhan, semua karena kemurahan-Mu, semua karena anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih atas segalanya dan kami mau menyerahkan Tuhan. Pagi hari ini ibadah kami hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau bekerja, Engkau bertata, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau turut serta Tuhan, Engkau bimbing kami, Engkau buka hati kami, buka telinga kami Tuhan, sehingga kami boleh mengetahui isi hati-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami boleh diberkati oleh firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah saudara, saat kita memasuki tahun yang baru, biasanya kita mempunyai goal yang baru, kita mempunyai semangat yang baru. Bahkan beberapa orang mempunyai apa yang dinamakan New Year Resolution, yaitu kira-kira apa yang akan kita capai di dalam tahun yang baru ini. Apa yang akan kita rencanakan di dalam tahun yang baru ini, saudara. Nah, saat ini kita masuk ke dalam seri baru yaitu Sehat Rohani. Nah, ini sebagai orang Kristen, sehat secara rohani atau hal-hal yang rohani seharusnya sudah menjadi New Year Resolution kita setiap tahun ya. Mungkin ada banyak orang yang goalnya di setiap tahun itu selalu
berganti-ganti, atau mungkin sebagian dari kita mempunyai goal yang sama dari tahun ke tahun. Mungkin tahun 2023 kita mempunyai goal bahwa kita ingin sukses di dalam usaha kita, di dalam finansial kita. Tetapi ternyata tahun kemarin belum sukses, kita mempunyai resolusi baru yang sebetulnya bukan baru tapi masih resolusi yang lama, yaitu kita ingin sukses lagi di tahun ini atau di tahun berikutnya. Ada orang-orang yang seperti demikian, saudara. Itu termasuk saya juga, saudara, bahwa seringkali saya mempunyai New Year Resolution, mempunyai rencana di dalam awal tahun, tapi ternyata akhirnya di tengah tahun atau mungkin di waktu kedepannya resolusi itu tidak tercapai, tidak terwujud, saudara. Tapi saat ini, saudara, kita mau belajar sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, bahwa kita harus mempunyai kerohanian yang sehat, saudara. Nah, kita akan mulai dari bagaimana kita sehat di dalam pikiran, disiplin di dalam pikiran, saudara. Saudara, pikiran kita menentukan tindakan, kebiasaan, karakter, dan masa depan kita. Itu yang Ralph Waldo Emerson katakan. Dia adalah seorang filsuf, seorang penyair, dan juga seorang pengajar di akhir abad ke-18 yang secara spesifiknya dia mengatakan demikian, saudara. Taburlah pikiran, maka Anda akan menuai tindakan. Gitu. Taburlah tindakan, maka Anda akan menuai kebiasaan. Taburlah kebiasaan, maka Anda akan menuai karakter. Taburlah karakter, maka Anda akan menuai masa depan. Ini yang Emerson katakan, saudara, ini. Bahwa pikiran kita menentukan tindakan, kebiasaan, karakter, dan masa depan kita. Dan itu saling berhubungan satu dengan yang lain, saudara. Saat kita mempunyai sebuah pemikiran, itu akan berbuah menjadi sebuah tindakan. Saat kita mempunyai sebuah ide, sudah pasti kita ingin mewujudkan ide itu menjadi sebuah tindakan. Dan saat kita sudah melakukan tindakan-tindakan itu, maka tindakan-tindakan yang kita lakukan secara kontinu, secara berlanjut, itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan sebuah kebiasaan akan tumbuh menjadi karakter, saudara. Dan karakter kita itu akan menentukan masa depan kita, menentukan siapa kita. Nah, kita akan belajar, saudara, bagaimana kita membawa pikiran kita menjadi sebuah tindakan dan menjadi kebiasaan, dan bagaimana kita akan dibentuk, karakter kita dibentuk sesuai dengan pikiran kita. Itu yang akan menentukan masa depan kita, saudara. Dan kita harus menjaga pikiran kita, saudara. Karena pikiran kita adalah medan perang yang harus kita menangkan. Kalau beberapa waktu yang lalu, saudara mengikuti seri Perang dan Damai, kita telah belajar bagaimana kita mempunyai musuh, yaitu dunia. Musuh kita adalah dunia, dan musuh kita adalah kedagingan, dan juga musuh kita adalah si iblis itu sendiri, saudara. Dan kita harus menjaga pikiran kita dari pengaruh-pengaruh itu, saudara. Yang pertama, kita harus menjaga pikiran kita dari pengaruh dunia, saudara. Kalau kita tahu, kalau saudara sadar ya, dunia ini, dunia di tempat di mana kita tinggal, itu menawarkan berbagai hal yang nilai-nilainya tidak sama, nilainya bertentangan dengan nilai-nilai kekristenan, saudara. Dunia menganggap atau menilai bahwa sebuah keberhasilan itu kalau kita sukses secara finansial gitu. Kalau sekolah kita mungkin kita lulus cum laude, atau mungkin kita mempunyai harta yang banyak, kita mempunyai usaha yang maju, kita mempunyai banyak hal-hal duniawi gitu. Kita mempunyai mungkin aktif di sosial media, kita mempunyai follower yang banyak, kita mempunyai banyak pengikut. Mungkin itu adalah sebuah kesuksesan yang dinilai oleh dunia, yang dunia katakan sebagai sebuah kesuksesan adalah hal-hal
seperti itu. Tapi apa yang Alkitab katakan, saudara, tentang kita orang Kristen harus bersikap? Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu saudara, itu yang dikatakan Paulus di Roma 12 ayat 2 bahwa jangan kita serupa dengan dunia ini, saudara, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, gitu. Saudara, dunia seringkali memandang sebuah kepercayaan, terutama kekristenan, sudah memandang itu adalah suatu yang sia-sia, gitu. Nilai-nilai yang seringkali dianggap itu adalah hal-hal yang hanya mitos, gitu. Nilai-nilai yang itu hanya dongeng, gitu. Tapi kekristenan itu adalah nyata, saudara, dan itu harus kita imani dengan benar bahwa kita orang Kristen adalah orang yang telah dipilih, orang yang telah dipisahkan dari dunia ini. Kita harus menjadi berbeda dengan dunia ini karena kita telah diselamatkan. Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita dan kita telah dipisahkan sehingga kita tidak serupa dengan dunia ini. Yang Tuhan mau adalah kita bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, dan mana yang berkenan, gitu. Kalau dunia mengatakan bahwa hal ini baik, gitu, mempunyai harta yang banyak itulah adalah hal baik, gitu. Tapi di dalam kekristenan itu tidak selalu baik, saudara. Saat kita mempunyai harta yang banyak, saat kita mempunyai bisnis yang sukses, benar itu adalah sebuah hal yang baik, tapi itu tidak selalu baik, saudara. Ada banyak orang yang mengalami kesuksesan, yang mempunyai bisnis yang sukses, mempunyai finansial yang bagus, gitu. Tapi fokus mereka ada di dalam hal-hal itu. Dan itu menjadi hal yang membawa mereka menjauh dari Tuhan, menjauh dari kekristenan, menjauh dari kehendak Allah, dan itu menjadi tujuan utama mereka. Itu yang membuat hal tersebut menjadi tidak bagus, saudara. Nilai-nilai dunia tidak sama dengan nilai-nilai kita orang percaya, saudara. Yohanes 15 ayat 18-19 mengatakan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Saat kita menjadi orang-orang yang radikal di dalam Tuhan, saat kita benar-benar menjalankan kekristenan kita secara serius, secara fokus, banyak orang dunia yang akan membenci kita, saudara. Saya mengalami hal itu sendiri, saudara. Saat dimana saya belajar teologi dan seringkali saya bertukar pikiran dengan saudara-saudara saya. Pernah satu kali ada saudara saya mengatakan, kita ini orang beragama, kita ini tidak boleh terlalu fanatik. Terlalu fanatik itu tidak bagus, gitu. Itu akan membawamu dibenci oleh banyak orang. Makanya saya tidak mau terlalu fanatik. Itu sudah. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, gitu, fanatik itu suatu hal yang perlu, saudara. Kita harus benar-benar meyakini, gitu, bahwa Yesus adalah Tuhan kita, dan kita harus benar-benar melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, gitu, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan mau supaya kita menjadi tidak serupa dengan dunia ini. Tuhan mau supaya kita fokus kepada Dia. Tuhan mau supaya kita menjalankan perintah-perintahnya, gitu. Tuhan mau supaya kita tidak terbawa arus oleh dunia ini, gitu. Kalau dunia ini mengatakan suatu hal, gitu, jangan kita ikut terbawa oleh dunia ini. Uji segala macam itu dengan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, gitu. Apa yang dunia katakan, apa yang firman Tuhan katakan.
bedanya di mana gitu? Apakah selaras dengan firman Tuhan atau enggak? Itu. Tuhan mau kita tidak sama dengan dunia. Kita harus menjaga pikiran kita dari pengaruh dunia yang seringkali susah, saudara, untuk kita untuk kita saring, untuk kita kontrol. Apalagi zaman sekarang, saudara, zaman internet sudah sangat terbuka, informasi yang datang kepada kita gitu sangat cepat gitu. Kepada generasi muda kita gitu, informasi datang sangat cepat gitu. Bahkan saat sekolah atau pendidikan formal belum memberikan informasi-informasi tersebut, internet sudah memberikan informasi-informasi itu, saudara, sangat cepat gitu. Sekarang saat kita memakai internet untuk sumber informasi gitu loh, anak cucu kita, generasi muda kita juga akan sangat mudah untuk mengakses bermacam-macam informasi, dan itu pengaruh dari dunia akan sangat besar, saudara. Makanya kita mengatakan bahwa kita memakai internet bukan lagi hanya untuk mencari informasi gitu, tapi lebih kepada kita memakainya itu harus menyaring, untuk menyaring informasi. Bagaimana kita menerima informasi yang benar, bagaimana kita mengolah informasi yang benar gitu. Jangan sampai hal-hal, nilai-nilai di dalam dunia ini membawa kita menjauh dari Tuhan, saudara. Maka kita harus menjaga segala pengaruh dunia ini. Pikiran kita harus jaga dari pengaruh dunia ini, saudara. Dan kita juga harus menjaga pikiran kita dari nafsu kedagingan, saudara. Ini sangat berkaitan antara dunia dan kedagingan, saudara. Karena dunia menawarkan segala hal yang enak, segala hal yang menyenangkan gitu. Dan kita tahu bahwa kelemahan daging kita adalah bagaimana kita susah untuk menolak sesuatu yang menyenangkan daging kita, sesuatu yang kita rasa enak, tapi tidak membawa manfaat, saudara. Pikiran kita harus kita jaga dari nafsu kedagingan kita, saudara. Galatia 5, saudara, ayat 19 sampai 21 mengatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecahan, kedengkian, kemabukan, pesta pura, dan sebagainya gitu. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini sangat jelas dikatakan, saudara. Barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, saudara. Karena yang disebutkan di dalam Galatia tadi, saudara, adalah segala hal yang dicintai oleh daging kita, yang dicintai oleh tubuh jasmani kita, tubuh fana kita, saudara. Sedangkan kita tahu bahwa pada akhirnya nanti tubuh kita akan kita tinggalkan, kita akan mati, dan kita tidak akan memakai tubuh ini lagi, saudara. Segala hal-hal yang menyenangkan daging ini membawa kita menjauh dari Tuhan. Dan kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah gitu loh. Kenapa dikatakan demikian, saudara? Mungkin saudara saudara meyakini ya bahwa kita semua yang percaya akan diselamatkan gitu. Katanya semua dengan percaya Tuhan kita bisa diselamatkan. Tapi kenapa ayat itu mengatakan bahwa kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, saudara? Saudara, kalau kita percaya Allah, gitu, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita juga akan melakukan apa yang diperintahkannya, saudara. Apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan, gitu. Kalau kita melakukan semua hal kedagingan yang tadi Galatia sebutkan, sudah barang tentu, sudah pasti
bahwa kita tidak mengasihi Tuhan, bahwa kita tidak percaya dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak percaya bahwa kita sudah selamat. Kita tidak menghargai keselamatan yang telah Tuhan berikan. Kita tidak menjaga keselamatan itu dan kita tidak bertanding sampai finish, saudara. Ini adalah suatu hal yang serius, saudara, di mana kita jangan mengisi pikiran kita menuruti nafsu kedagingan kita. Itu akan membawa kita menjauh dari Tuhan dan pada akhirnya kita tidak akan mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah, saudara. Yang berikutnya, saudara, jaga pikiran kita dari segala tipu muslihat iblis, gitu. Iblis seringkali menyamar sebagai malaikat baik. Iblis seringkali mengatakan seolah-olah apa yang dia katakan benar. Itu yang dinamakan tipu muslihat, saudara. Iblis seringkali menunjukkan hal-hal yang menurut pikiran kita seolah-olah itu adalah hal yang baik, gitu. Tapi sebetulnya itu adalah hal yang jahat, saudara. 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, gitu. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya apa, saudara? Iblis berjalan berkeliling, artinya dia mencari kesempatan di mana bisa mengelabui kita manusia, gitu. Iblis mencari kesempatan di mana kita lemah, gitu. Iblis akan memakai kelemahan-kelemahan kita untuk menyerang kita. Maka dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah, gitu. Kita harus tetap waspada, gitu, dengan tipu muslihat iblis ini. Saudara, mungkin saudara seringkali membaca atau melihat di media sosial, gitu, banyak sekali influencer atau orang-orang di luar sana, saudara, yang melakukan hal-hal yang bisa dibilang sangat menakjubkan, gitu. Saya pernah melihat seorang influencer yang di media sosial yang dia melakukan banyak sekali hal yang baik, gitu. Banyak sekali hal yang menakjubkan. Dia menolong orang, dia membantu banyak orang, dan dia upload di media sosial, gitu. Sedangkan dia mendapatkan bayaran dari hal-hal yang dia lakukan itu, saudara. Dia mendapatkan keuntungan dari hal-hal yang dia lakukan itu, saudara. Orang banyak melihat bahwa dia melakukan hal yang baik, gitu. Tapi dia melakukan itu untuk memperkaya dirinya sendiri, gitu. Seperti itu. Dan banyak sekali saya sering baca antara komen-komen itu, ada seringkali juga muncul orang Kristen yang komen, ada orang lain yang berkeyakinan lain komen di dalam postingan-postingan orang ini, gitu lah, dan muncul perdebatan di situ, gitu. Seringkali banyak orang yang mempunyai pikiran bahwa orang yang melakukan hal baik, gitu, sudah pasti akan masuk surga, gitu. Bukan karena kita percaya Tuhan kita akan masuk surga, gitu. Mereka tidak setuju dengan pernyataan bahwa orang yang begini baik hanya karena dia tidak percaya Yesus maka dia akan masuk neraka, gitu. Terus adilnya Tuhan di mana, gitu? Kenapa orang yang sebaik ini akan masuk neraka, gitu? Kenapa orang yang berbuat baik, melakukan banyak kebajikan tidak masuk ke dalam kerajaan surga? Dan hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus saja yang masuk surga. Itu sangat tidak masuk akal, itu. Saudara, di dalam kekristenan kita percaya, saudara, bahwa Tuhan Allah memperhitungkan iman kita terutama. Iman kita adalah hal yang utama. Iman kita adalah pintu bagaimana kita bisa diangkat menjadi anak-anak Allah. Abraham diperhitungkan karena imannya. Allah menghormati Abraham karena imannya, gitu. Demikian juga Allah Bapa
memberikan kepada kita anugerahnya untuk kita menjadi anak-anaknya karena iman kita. Karena kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, iblis memakai hal ini, saudara, untuk menipu pikiran orang-orang juga. Iblis mengatakan bahwa tidak perlu percaya kepada Tuhan. Lakukan sesuatu yang baik, menolong orang itu adalah hal yang baik. Tidak perlu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah sebuah contoh tipu muslihat yang dilakukan iblis. Dan kita harus waspada. Kita harus menjaga pikiran kita dari tipu muslihat iblis. Segala sesuatu yang kita dengar, kalau itu seolah-olah berbuat baik, saya katakan sekali lagi, kembalikan itu kepada Alkitab. Apa yang dikatakan firman Tuhan tentang hal itu. Jangan sampai kita ikut terbawa arus dan kita mempercayai hal-hal yang salah. Karena kita dikelabui oleh iblis. Jaga pikiran kita. Berjaga-jagalah dan sadarlah itu. Lawanmu iblis berjalan seperti singa yang mengaum. Firman Tuhan mengatakan demikian, saudara. Pikiran kita, saudara, adalah sebuah ladang yang subur. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Apa yang kita pikirkan, apa yang kita tanam di dalam pikiran kita, itu akan berakar dan akan sangat mudah untuk tumbuh, saudara. Maka kita harus menjaga apa yang hendak kita tanam di dalam pikiran kita. Apa yang hendak kita perbolehkan tumbuh di dalam pikiran kita. Menjaga pikiran artinya menjaga bagaimana kita berpikir, juga menjaga keyakinan kita, dan menjaga pengaruh-pengaruh apa saja yang kita izinkan masuk ke dalam pikiran kita. Jangan membiarkan hal-hal yang akan membawa kita jauh dari Tuhan tumbuh di dalam pikiran kita. Jangan membiarkan nilai-nilai dunia membawa saudara jauh dari Tuhan dan lebih mengikuti nilai-nilai dunia. Jangan membiarkan kedagingan saudara mempengaruhi pikiran saudara. Jangan membiarkan kedagingan saudara tumbuh subur dan akhirnya kita lebih mengikuti kedagingan kita. Jangan membiarkan iblis menipu kita. Muslihat iblis jangan kita biarkan, saudara. Maka dari itu, saudara, kita harus fokus dengan apa yang kekal. Fokuskan pikiran kita, fokuskan pikiran saudara dengan hal-hal surgawi, dengan hal-hal yang kekal, saudara. Saat kita melakukan segala sesuatu, saat kita melakukan bisnis, saat kita melakukan studi kita, sekolah kita, pelayanan kita, saudara, selalu ingat bahwa kita melakukan itu karena kita adalah orang yang berbeda dari dunia ini, orang yang telah dipisahkan dari dunia ini. Kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Pikirkan hal itu selalu, saudara. Di dalam hal apapun itu, saudara. Kolose 3 ayat 1 dan 2 mengatakan, saudara. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dalam tindakan kita, dalam segala sesuatu yang kita lakukan sehari-hari, hendaklah kita memikirkan itu selaras dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan supaya kita memikirkan hal-hal yang di atas, hal-hal yang surgawi. Kumpulkan harta kita di surga, bukan di bumi, saudara.
Saat kita mati nanti kita tidak akan membawa kemuliaan duniawi kita. Kita tidak akan membawa harta dunia kita. Kita tidak akan membawa segala kemewahan, mobil mewah kita, rumah mewah kita. Kita tidak akan membawa hal itu, saudara. Tapi Tuhan mau kita mengumpulkan harta kita di surga. Pikirkan perkara yang di atas, yaitu yang di surga. Pikirkan tentang kehidupan kekal saudara di surga. Apa yang saudara akan terima nanti gitu. Atau apa yang saudara akan berikan kepada Allah sebagai jawabannya saat Tuhan mempertanyakan pertanggungjawaban kita di dunia, saudara. Fokuskan pikiran kita dengan hal-hal yang kekal, dengan hal-hal yang surgawi gitu. Mungkin itu bukan hal yang mudah. Saya tahu itu bukan hal yang mudah. Banyak sekali hal yang sangat memungkinkan, sangat gampang untuk membuat kita goyah gitu. Mendistraksi kita atau mengalihkan perhatian kita dari Tuhan Yesus, dari hal-hal yang surgawi gitu. Tapi Tuhan mau supaya kita fokus untuk memikirkan hal yang di atas. Tuhan mau kita supaya kita menjaga pikiran kita, memfokuskan pikiran kita. Karena dari pikiran kita akan muncul tindakan, dan dari tindakan kita akan muncul kebiasaan, dan dari kebiasaan kita akan timbul sebuah karakter. Dan kita sebagai orang Kristen, kita harus mempunyai karakter seperti yang Tuhan mau gitu. Tuhan mau kita mendedikasikan segala sesuatu untuk kepentingan Tuhan gitu. Tuhan mau kita fokus kepada hal-hal yang kekal, saudara. Saudara, demikian firman Tuhan, saudara. Mari kita sama-sama renungkan, kita sama-sama fokuskan apa yang akan menjadi resolusi kita di tahun baru ini, apa yang akan menjadi usaha kita di tahun baru ini, saudara. ICA kita mengajak saudara semua untuk kita lebih sehat secara rohani. Dan untuk sehat secara rohani, saudara, kita harus memulai dari pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, saudara. Saya akan menutup dengan sebuah ayat, saudara, dari Amsal 3, ayat 5-7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudara, ayat ini adalah semacam sebuah kunci, saudara, untuk kita bisa lebih sehat secara rohani gitu. Yang pertama dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Artinya jangan goyah dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya jangan mengandalkan logika kita. Jangan mengandalkan apa kata dunia gitu. Jangan mengandalkan apa kata orang-orang pintar, saudara. Kembali lagi kepada perintah Tuhan gitu. Percaya kepada Dia dan kembali kepada perintah Tuhan gitu. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Dalam terjemahan lain mengatakan, saudara, serahkanlah kepada Dia segala apa yang kamu lakukan. Serahkanlah kepada Tuhan apa yang menjadi kegiatan saudara, apa yang menjadi penghidupan saudara, apa yang menjadi bisnis saudara, apa yang menjadi pekerjaan saudara. Serahkanlah segala sesuatu itu kepada Tuhan, dan Ia akan meluruskan jalanmu. Artinya Tuhan akan membimbing saudara. Saat kita berbelok, saat kita terdistraksi, saat kita mengalihkan pandangan kita, saudara. Tuhan yang akan membimbing kita, saudara. Saat kita mendedikasikan segala sesuatu kepada Tuhan, saudara,
Tuhan memperhitungkan itu dan Tuhan akan membantu saudara. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak gitu. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jadi ayat yang terakhir mengatakan jangan menganggap diri bijak, artinya jangan sok pinter. Takut akan Tuhan itu lebih penting dari segala kepandaian, dari segala hikmat saudara. Dan juga jauhilah kejahatan. Itu yang firman Tuhan katakan saudara. Nah saudara, mari kita sama-sama berdoa. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Allah Bapa kami terima kasih Tuhan buat firman-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau buka hati kami, buka telinga kami Tuhan, sehingga kami boleh mengetahui isi hati-Mu Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menguatkan kami Tuhan, menguatkan hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan memfokuskan segala sesuatu kepadamu, hanya untuk-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menjaga pikiran kami, Engkau yang menjaga hati kami ya Tuhan. Engkau kuatkan kami ya Tuhan dari segala pengaruh dunia, dari segala pengaruh kedagingan kami ya Tuhan. Engkau kuatkan kami Tuhan dari segala serangan tipu muslihat iblis ya Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk tetap fokus kepada Engkau, untuk tetap fokus mengejar hal-hal ilahi ya Tuhan, untuk tetap fokus menjalankan ajaran-Mu, mengikuti kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kiranya Tuhan Engkau berkati setiap kami. Biarkan kami Tuhan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan dengan berkat daripada Engkau. Dan kiranya anugerah-Mu, penyertaan-Mu selalu atas kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara. Demikian ibadah pagi hari ini kita telah berakhir. Jangan lupa bahwa tahun baru di tanggal 1 Januari kita tidak ada ibadah saudara. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Kegiatan doa malam ICA ditiadakan selama musim liburan. Kami akan memulainya lagi pada Selasa 9 Januari. Bergabung bersama kami setelah liburan berakhir. Selamat beristirahat dan tetaplah berdoa. ICA Kids mencari sukarelawan untuk membantu dalam bidang musik, pujian, sound, dan LCD. Mari bersama membantu Next Gen di ICA dengan mendaftar sekarang juga. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba!
Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di Gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Jadwal ibadah di cabang West dan ibadah online adalah jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Sementara di cabang East, ibadah bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 pagi, lalu untuk bahasa Inggris ada di jam 9.15 dan jam 11 pagi. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.